Selamat siang. Sebuah fasilitas medis yang seharusnya menjadi harapan bagi warga Kabupaten Venesia kini justru menjadi pusat perhatian oleh auditor negara. Kami menyoroti pengadaan alat MRI dan CT scan senilai 24,92 miliar rupiah yang dibiayai oleh APBD tahun 2000 X5. Kini hanya dalam hitungan bulan sejak dioperasikan, alat canggih ini mengalami kegagalan fungsi secara beruntun. Lalu, bagaimana skema ini dijalankan dan siapa saja aktor di balik layar? Mari kita bongkar anatominya. Selamat siang teman-teman. Siang, Ram. Siang, Ram. Ada laporan apa nih? Laporan hari ini ya. Saya akan melaporkan sesuatu yang cukup penting sih. Jadi gini, Fis. Tadi kan saya ke salah satu TKP. Jadi kasus ini tuh ada di salah satu kasus rumah sakit. Alatnya itu MRI CT scan. Yang mana terjadinya di RSUD Venesia. Yang dimana saya menerima laporan dalam bentuk bukti berita acara serah terima barang, nih, Fis. Boleh saya lihat? Boleh. Jadi itu saya sudah menyimpulkan dari setiap ada kejadian di sana bahwa saudara Leonardo selaku penyedia barang itu sendiri itu mengirim barang yang katanya itu sudah sesuai spesifikasi yang dimana komponen-komponennya itu sesuai dengan standar dan juga sesuai dengan SOP. Tapi ketika saya cek ke lapangan ternyata itu tidak benar gitu. Yang saya cek itu ternyata komponennya itu sudah berkorosi, berkarat, dan juga adanya salah sensor di bagian salah satu scanannya. Jadi tidak akurat gitu untuk nge-scan-nya. Dan saya rasa ini bukan salah satu hal yang biasa gitu menurut saya ya. Tapi ini salah satu skenario yang dibuat-buat. Itu menurut saya. Tapi menurut Bapak gimana? Menurut saya, ini kan kita tahu banyak indikasi fraud ya yang barusan Rama jelasin gitu kan. Betul. Dan untuk sekarang sih pengamatan awal ini udah bagus, Ram. Tapi seperti yang kita ketahui ya, laporan audit investigatif itu kan kita butuh bukti audit atau bukti-bukti yang bisa dilaporkan secara hukum gitu kan. Betul. Nah, saya ingin tahu untuk nomor serinya sendiri, verifikasi nomor serinya itu seperti apa? Baik. Tadi ketika saya coba cek ke TKP, saya cek itu nggak salah-salah lah. Saya punya database-nya, saya cek secara database sendiri, saya cek nomor serinya berapa dari sumber publiknya itu di mana, dan saya cek ternyata ini adalah salah satu memang fakta gitu di lapangan. Ya. Ini adalah salah satu produksi tahun 20 atau kita sebut 2001. Ya, kejadiannya itu pada 2001 yang mana nomor serinya itu diduplikasi. Jadi sengaja disamarkan, si Leonardo ini sengaja mensamarkan si nomor seri ini agar terlihat baik-baik saja dalam sistemnya itu sendiri. Jadi terlihat aman gitu, karena dia yang menguasai sistem itu sendiri. Jadi ketika diperiksa, ini tidak ada uji teknis, tanpa juga commissioning yang jujur gitu. Jadi saya rasa ini salah satu bukti yang kuat sih, menurut saya ya. Mungkin itu saja dari bukti saya yang ada gitu. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah Rama sebutkan, sebenarnya saya juga menemukan kejanggalan jejak digital. Jadi di sini tuh dalam prosedur pemeriksaan dokumennya tuh saya menemukan email antara saudara Nakula selaku ketua Pokja dengan saudara Star5 Giovanni dari pihak penyedianya. Yang isinya tuh emailnya tuh bocoran kriteria evaluasi sebelum tender resmi dibuka. Ditambah lagi di log LPSE-nya tuh ada riwayat akses mencurigakan yang mengubah parameter teknis lelangnya. Di sini bisa dilihat jelas sekali ini tuh adalah praktik tender rigging atau pengaturan pemenang. Oh, oke. Kalau bagaimana ya? Dengan HPS kan kita tahu ya, kalau misalnya ada selisih harga atau kita sebut markup gitu kan, kita kan lihat dari HPS itu sendiri. Nah, di PPK kita, saudara Velvet Bloom Carlo tuh sudah menyusun HPS, tapi beliau tuh menyusunnya tanpa survei pasar yang independen. Jadi dia tuh hanya menelan mentah-mentah data benchmarking yang disiapkan oleh si vendornya. Ini tuh berakibat ke nilai kontrak yang melonjak sampai 24,92 miliar rupiah. Padahal barang ini tuh barang rekondisi yang nilainya tuh sudah tentu jauh dari itu. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan mendiskusikan framework 5W2H itu sendiri ya. Jadi di sini saya sudah gambarkan frameworknya secara umum. Yang pertama mungkin kita bahas apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya di kasus fraud kali ini. Yaitu what? Sebenarnya yang terjadi adalah penyimpangan pengadaan alat kesehatan rumah sakit itu sendiri berupa MRI CT scan. Jadi modusnya itu barangnya itu direkondisi yang dibayar seharga barang baru seperti itu. Kemudian kita masuk ke analisis berikutnya, yaitu siapa sih yang terlibat dalam kasus ini, yaitu who.
Jadi kasus ini tuh melibatkan Direktur Mocimini, kemudian PPK Velvet Bloom, Nakula selaku Ketua Pokja, Leonardo di PPHP, dan juga Starfight Giovanni sebagai penyedianya. Lanjut di analisis berikutnya itu kita mengenai when dan where gitu ya. Jadi kapan sih dan di mana kasus ini terjadi? Jadi kasus fraud ini tuh terjadi di lingkungan RSUD Venesia sepanjang tahun 2000X5. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu alasan dibalik terjadinya fraud ini. Sebenarnya alasan ini cukup umum ya terjadi, yaitu motifnya itu jelas, yaitu adanya keinginan memperkaya diri melalui selisih harga, atau biasanya kita sebut dengan markup. Kemudian how? Di how ini sendiri, itu bagaimana sih kasus fraud ini dilakukan gitu. Jadi kasus ini dilakukan itu lewat manipulasi HPS, kemudian bocoran kriteria evaluasi, kemudian ada juga bypass pengujian teknis. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, estimasi kerugian negara yang terjadi akibat kasus fraud ini tuh diestimasikan sekitar 10 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, rekan-rekan, mari coba kita sekarang simpulkan temuan ini menggunakan metode EPPA, Evidence, Process, Pattern, dan Aktor. Nah, di evidence ini sendiri, kita tuh mempunyai bukti yang kuat, mulai dari aliran dana gratifikasi, log aktivitas LPSE, hingga ketidakcocokan nomor seri alat. Kalau untuk prosesnya sendiri, prosesnya tuh ada cacat prosedur perencanaan HPS, yang fiktif hingga menimbulkan penerimaan barang yang seolah-olah seperti yang dipaksakan gitu. Kalau untuk pattern atau polanya sendiri itu adalah pola persekongkolan vertikal antara oknum internal rumah sakit dengan penyedia serta persekongkolan horizontal antar vendor pendamping. Lalu aktor-aktor yang terlibatnya sendiri itu sebenarnya masing-masing memiliki peran yang spesifik. Mocimini sebagai pembuat kebijakan, Velvet Bloom dan Nakula sebagai pengatur teknis dan harga, Giovanni sebagai penyedia barang substandar, serta Leonardo yang meloloskan barang tersebut. Mungkin saya tambahkan sendiri ya, kan saya tambahkan dengan bukti yang teori gitu ya, lebih konkret lagi. Saya punya teori dari pendukung itu dari Van Diemen, di mana ada salah satu komponen yang pertama itu ada pressure. Di mana pressure-nya salah satu tingkatan finansial. Karena finansial ini kayak kita tahu lah, manusia itu butuh uang gitu ya. Dengan adanya tekanan saya butuh uang ini, mereka mempunyai inisiasi gitu. Saya ingin punya uang lebih, padahal uang mereka cukup gitu sebagai penguasa. Lalu yang kedua, opportunity. Ya kita bisa lihat celah-celah yang banyak gitu ketika pelelangan itu banyak celahnya, PT Materai dimenangkan, lalu ketika pengadaan barang, macam Leonardo itu berpikir gitu, kenapa bisa diloloskan? Karena mereka ingin uang gitu ya. Ada celahnya melalui sistem, dia buat skenario yang dimana adanya nomor seri yang diduplikasi sehingga meloloskan dalam database sistem gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya rasionalisasi. Ya, kita tahu lah, mungkin kalau kita adanya, contohnya barang tadi gitu, mungkin saudara Leonardo beranggapan, mungkin barang biasa gitu ya, masih layak pakai gitu ya, ataupun penerima kualifikasi. Contohnya tadi siapa tadi ya? Giovanni dengan Alberto gitu ya, yang menerima suap gitu. Dan suap ini saling mempunyai implikasi gitu. Uangnya dikit kok, mungkin bisa dikembalikan gitu, mungkin ya itu salah spekulasi dari saya gitu. Yang terakhir ada capability, ya, mereka punya kekuasaan, apalagi gitu ya kan? Ya. Kekuasaan yang tinggi, punya kemampuan, ya mereka bisa berbuat sesuka hati gitu. Ya, itu salah satu adanya mereka melakukan spekulasi kerjasama persekongkolan tender. Sesuai nomor seri dan juga keputusan fisik, ini adalah satu bukti yang nyata dan juga konkret yang dimana ini adalah salah satu bukti yang mendukung adanya fraud, yang dimana kita tidak bisa mentolerir uang rakyat habis untuk digunakan hal yang tidak berguna ini, apalagi berbagai kondisi yang membuat bisa banyak pasien menderita dan juga kena penyakit yang berlebihan. Analisis bukti digital dan aliran dana telah memetakan siapa saja yang bertanggung jawab. Audit investigatif ini menyimpulkan bahwa praktik lancung dalam pengadaan ini telah merugikan negara dan kepercayaan publik. Rekomendasi kami jelas, penuntutan bagi para pelaku, kemudian sanksi daftar hitam untuk penyedia, dan juga penguatan sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Kemudian, memastikan PPHP harus lebih kompeten dalam pengujian teknis agar tidak ada lagi pembiaran barang yang tidak sesuai spesifikasi. Kami, Hafiz Muhammad Ahnaf, Rafika Ardiati, Rahmat Anapia, untuk akuntabilitas yang berintegritas, mengabdi pada kebenaran melalui audit investigatif. Kami, The Fibonacci Squad, mengucapkan sekian dan terima kasih.